Halo teman-teman, kenalin nama aku Vivian Agustin dengan NIM C24012211024 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada praktikum biologi perikanan ini, aku berada di kelompok 3 dengan bimbingan Kak Nur Hamidah Harahap. Jadi pada video kali ini aku mau mereview materi apa aja sih yang udah aku pelajarin pada praktikum biologi perikanan pertemuan yang kelima tadi. Jadi pada pertemuan yang kelima ini di praktikum biologi perikanan kita mempelajari tentang analisa makanan ikan. Sebelum itu aku mau ngejelasin dulu nih, apa sih makanan ikan? Jadi makanan ikan itu adalah organisme, bahan maupun zat yang digunakan ikan untuk menunjang kehidupan dan pertumbuhan organ tubuhnya. Makanan ikan ini penting banget untuk pertumbuhan ikan karena makanan ikan ini berfungsi dalam pertumbuhan sel organisme makanan. Kita lakukan dalam mengambil dan mencari makanan itu dinamakan feeding habit. Nah, ikan tuh ada yang aktif makan selama 24 jam dan ada juga yang makan tuh pada saat waktu-waktu tertentu doang. Saat-saat ikan aktif mengambil makanan selama 24 jam ini dinamakan dengan feeding periodicity. Analisa makanan ikan dilakukan dengan mengamati isi usus ikan tersebut. Adapun tipe-tipe makanan ikan yang sering dijumpai yaitu ada plankton, nekton, bentos, dan detritus. Berdasarkan susunan urutan makanan ikan dibagi menjadi 3, yaitu ada makanan utama, makanan pelengkap, dan makanan tambahan. Makanan utama adalah makanan yang dimanfaatkan dalam jumlah besar. Makanan pelengkap adalah makanan yang ditemukan dalam pencernaan dengan jumlah yang sedikit. Sedangkan makanan tambahan yaitu jenis makanan yang ditemukan dalam jumlah yang sangat sedikit. Di samping itu juga terdapat makanan pengganti yang merupakan makanan yang dikonsumsi jika makanan utamanya itu nggak ada, jadi kayak cuma buat pengganti makanan utama aja. Berdasarkan jenis makanan kelompoknya, ikan dibagi menjadi 3, yaitu adalah karnivora, herbivora, dan omnivora. Faktor yang menentukan apakah suatu ikan akan memakan suatu organisme adalah ukuran makanan, ketersediaan makanan, warna makanan, dan selera ikan terhadap makanan tersebut. Jumlah makanan yang dibutuhkan oleh ikan tergantung pada macam makanan, kebiasaan makanan, kelimpahan makanan, suhu air, dan kondisi umum dari ikan yang bersangkutan. Sedangkan jenis-jenis makanan yang dimakan oleh suatu spesies ikan tergantung pada umur ikan, tempat, dan waktu. Adapun tujuan dari praktikum ini ialah untuk mengetahui jenis-jenis organisme yang menjadi makanan ikan, mengetahui waktu-waktu aktif makan dari ikan, dan melihat proporsi dan kecenderungan makanan dari ikan. Alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum kali ini cukup beragam, yaitu ada mikroskop, timbangan digital, kain lap atau tisu, kamera digital, cawan petri, kertas label dan spidol permanen, crush bag, alat bedah, alkohol, kaca preparat, dan cover glass. Adapun prosedur kerja yang dilakukan pada praktikum analisis makanan ikan ini, yang pertama kita menghitung bobot lambung, selanjutnya kita menghitung bobot lambung dan usus dari ikan, selanjutnya kita hitung juga volume isi lambungnya. Sehabis itu kita kerik isi lambung kayak kita burai gitu. Selanjutnya kita hitung bobot isi lambung. Selanjutnya kita pipet hasil pengencerannya ke dalam kaca preparat. Habis itu ditutup pakai cover glass. Selanjutnya kita amati dengan mikroskop dengan 3 ulangan dan 5 lapang pandang. Jadi nanti di kaca preparatnya kan bentuknya kayak kotak gitu. Terus habis itu ini tuh lapang pandang 1 yang ujung paling kiri, ujung paling kanannya, ujung atas paling kanan itu lapang pandang 2, dan yang di tengah itu lapang pandang 3, yang di ujung kiri bawah itu lapang pandang 4, dan di ujung kiri kanan ujung kanan bawah itu lapang pandang 5. Selanjutnya setelah kita amati di mikroskop, kita identifikasi dengan buku identifikasi.
Setelah kita identifikasi nih, kita catat hasilnya di sheet. Selanjutnya kita melakukan dokumentasi. Dalam menganalisis data pada analisis makanan ikan ini ada beberapa nih. Ada metode jumlah, ada metode perkiraan tumpukan dan persen, ada metode grafik, dan ada metode volumetrik. Sekian video micro teaching dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.